Waktu Pentakosta, pencurahan pribadi pengganti Yesus itu datangnya seperti angin. Kekuatannya turun karena dia lepas dari Bapa, dia lepas dari Yesus, dan dia dikirim ke bumi, terang besar kuasanya. So pada waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita diberikan pengganti Yesus. Tujuannya untuk berkenalan dengan pribadi ini, akibatnya berjalan bersama dia, akibatnya kekuatan dia, kasih dia, belas kasihan dia, kuasa menginsafnya dia kerja bebas di kita. Buka ke 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1. Ini di Israel ramai sekali hari ini karena ini panen besar-besaran. Ini semua persembahan buah sulung penuh di Israel, di Yerusalem. Ini musim yang sangat luar biasa. Pentakosta adalah tahun Yobel. Tahun kemerdekaan di mana Roh Tuhan turun pada kita. Ada amin? Yuk 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 6. Kalau sudah dapat katakan sudah. Oke, mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Yaitu Allah Tritunggal, tentu. Ayat 5, katakan sama-sama, saya berdoa kalian rindu ini terjadi pada kalian. Ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata aja. Tetapi juga dengan kekuatan oleh. So, Roh Kudus itu pribadi yang dahsyat, kayak kamu kok ketemu presiden. Right? So the power yang dimiliki orang percaya, ciri-ciri orang percaya, you have power. Tapi power ini bukan diminta. Sama aja kayak kalian nyetir mobil 12 silinder. Itu mobil digas sedikit mental gitu. Tapi yang bikin itu mobil mental is not because of the power, tapi karena ada engine 12 silindernya. Anda ngerti gak? So pribadi yang punya kuasa untuk kita, kalau dengar Injil, sampaikan Injil, orang dapat kuasa, itu pribadi Roh Kudus. Dan ini penggantinya Yesus di bumi. Oke, lihat, lanjut. Dan dengan 2, 3, mana lidah muridnya? Kalau kalian bukan murid, ya akan nggak dikasih power, karena kalian nggak kerja sama dengan Yesus, dengan Roh Kudus. 2, 3, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Berapa dari kalian bertobat lahir baru itu pasti dan kokoh? Angkat tangan tinggi-tinggi. Right? Anda gak akan tukar pakai seks, pakai duit, pakai dolar, pakai Mercedes Benz untuk meninggalkan kepastian dan kekokohan akan kabar baik itu. Betul betul tidak? The gospel is real. Amen. Itu yang ubah hidup kita. Korek? Duit mah gak ada artinya. Betul? Yesus itu ada artinya. Dan di mana ada kuasanya, di situ harta kekayaan milik Allah kita akan datang pada kita. Dengar baik-baik ya. Bumi, langit, laut isinya milik Allah kita. Bukan milik kita. Hanya orang miskin ya adalah orang yang memegang ini punyaku. Bukan dipegang Allah, tapi dipegang kamu. Makanya kamu cuma bisa pegang kecil. Tapi kalau Allah yang megang, dia bisa lepasin semuanya. Karena semuanya milik Allah. Ada amin? Anda ingat pengajaran stewardship, right? We are nothing, man. Kita debu. Saya sangat senang sekali selalu merenungkan apa yang dialami oleh kita satu keluarga. Melihat jenazah oma, cantik pakai baju yang dia paling suka untuk ke pesta. Didandanin cantik, tapi tangannya kosong. Semua yang dia wanti-wanti, dia suka marah-marah. Ini gak bersih dipiaranya, ini hati-hati kuncinya di mana, hati-hati dipiara. Ditinggal semuanya tuh. Dan dia harus ketemu dengan Allah Bapa penciptanya dia. Dengan hati yang cinta Allah. Hati dipenuhi dengan pribadi Allah. Itu yang cocok menjadi mempelai perempuan daripada Yesus Kristus. Ada amin?
yang sekarang di bumi, uang itu selalu ada. Selama ada bumi, ada uang. Karena apa yang ditabur ke bumi akan tumbuh. Ada amin? Semua orang bikin bisnis toko bunga. Come on man, kamu gak bisa punya toko bunga kalau Tuhan gak tumbuhin tuh bunga. Betul apa tidak? Dan kamu gak bisa punya bunga itu kalau kamu gak dikasih biji oleh Tuhan. Dan bumi yang kasih pertumbuhan. Dan bumi itu milik Tuhan. Bumi tumpuan kakiku, langit adalah tahtaku. Kamu mau cari apa? Kamu mau nandingin apa sama Tuhan? Hebatnya apa sih kalian? Kita gak ada kehebatan. We're nothing but dust. Kita debu. Dan bodoh kalau debu itu jor-joran, iri-irian. Rampas-rampasan harta. Goblok bener-bener loh. Karena apa yang kau rampas kau gak bak mati. Lahir telanjang, pulang telanjang. Kalau pulangnya ke pangkuan Bapak. Kalau tidak. Dan hati yang kotor, hati yang kepahitan, Roh Kudus gak bisa tinggal di situ. Oke, ulang lagi yuk ayat 5. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata aja. Tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Saya suka ada kata juga di situ loh. Bukan suaramu aja. Makanya kalau nginjil jangan merayu. Kamu merayu orang terima Yesus. Orang yang nyenengin kamu karena ada motivasi buruk sama kamu. Kalian gak dapat pertobatan loh. Kalian mendapat perkumpulan penyamun di gereja loh. Kamu dapat perkumpulan penyamun di karsel kamu. Karena orangnya gak bertobat oleh kuasa kekuatan Roh Kudus. Jangan merayu orang terima Yesus. Tidak bisa. Ini kekuatan Roh Kudus. Ada amin? Sebetulnya kamu yang kesepian kepingin dapat teman sebetulnya. Makanya kamu rayu-rayu orang. Gak bisa. Orang bisa bertobat, masuk neraka atau masuk surga tergantung kekuatan Roh Kudus. Yang bikin Injil ini kokoh dan pasti. Amen. Lanjut. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja. Siapa yang suruh stop? Lidah mulutnya mana? Kamu ngapain nonton? 2, 3. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. So orang gak bisa hidup kalau gak bekerja. Dikasih Roh Kudus tujuannya untuk kerja. Bukan untuk hanya menyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani bahasa roh sendiri. Bukan itu. Itu namanya tempe bacem itu. Anda dikuasai oleh pribadi Roh Kudus supaya kamu menyampaikan apa yang Roh Kudus katakan dan bagikan ke orang yang butuh kabar baik. Ada amin? Semua buku ini isinya kabar baik. Yang dari pihak manusia kabar busuk, tapi dari pihak Roh Kudus kabar baik. Amen? No bad news di buku ini. Ayat 6, katakan sama-sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu hasilnya tuh. Kalau memang kamu ketemu Roh Kudus, kamu akan nuruti Tuhan. Jadi gak usah bingung sama pemimpinmu ngapain sama kamu. Aku ada Roh Kudus, aku bisa kok naati sendiri. Aku bisa kok bertobat sekarang karena Roh Kudus ingin safin aku. Nangkep gak ini? You do not depend on people. Oh saya bertobat gara-gara Apostle Indri. Oh gara-gara orang ini. Please lah. I'm nothing. Tapi Roh Kudus is everything. Ada amin. Jangan utang budi sama orang. Jangan gak enak hati sama orang. You live by the power of the Holy Spirit. Kamu dapat berkat dari kuasa Roh Kudus bekerja di Apostle. And you continue dengan Roh Kudus. Ada amin. Anda mati. Kita kayak tabungan kering. Kalau tidak ada pribadi Roh Kudus yang menguasai kita. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh. Bisa gak ada joy? Bisa gak ada sukacita di tengah aniaya? Di tengah imanmu dicoreng, keluarga coret namamu dari sisilah keluarga. Kalian ditendang dari keluarga, gak dapat warisan karena iman kamu. Of course. Ditendang keluarga gak apa-apa, jangan ditendang oleh Tuhan. Rugi apa? Saya gak ditendang keluarga saya ditendang Tuhan keluar dari segala-galanya. 7 perusahaan saya tinggalin men. Bakal pacar saya, calon suami saya tinggalin men. Karena Yesus adalah suami yang real. Yang benar-benar manusia otentik yang cinta saya. Tidak bisa dibandingkan dengan semua kekayaan, ketenaran bekas pacarku. So, hari ini kita belajar
mengenai Roh Kudus, He give you joy. Anda kalau kawin sama Yesus, of course Yesusnya di surga duduk sebelah kanan Bapa, tapi rohnya dikasih ke kita. Nyawanya. Ngapain punya badan kagak ada nyawa? Mendingan dapat nyawanya dong. It's a joke. Makanya dikatakan oleh Yesus di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Yesus yang ngomong loh. Lebih berguna bagi Indri. Jika aku pergiin. Yesus itu fisiknya hadir di bumi mau pulang. Sebab jikalau aku gak pergi, kata Yesus, si penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, katakan ia datang. Nah ia itu kata benda atau pribadi? Ia itu kata benda atau pribadi? Ini gak ngomong bahasa lidah. Kalian bisa berbahasa lidah, yang munafik, yang ngomong gosip dan kepahitan, caci maki, dendam, ngomong kosong dan bisa ngerokok loh sampai bahasa roh loh. Dan masih bisa seks di hotel-hotel. Kita gak minta bahasa lidah. Itu bahasa doa, bukan bahasa lidah. Itu otomatis akan datang di badanmu kalau pribadi yang penuh kuasa masuk ke badan kamu. Take over your life. Right? Kalau dia datang, ia punya tugas men, ia akan insafkan dunia. Sistem yang setan bikin akibat Adam kasih ke iblis dunia ini. Kamu akan diinsafkan apa itu dosa, apa itu kebenaran, apa itu penghakiman. Berapa dari kalian seperti apostle? Pertama kali dengar Injil, actually senang dengar Injil ya. Pertama kali saya dengar dibawa ke gereja sama bekas pacar saya di CWS di Senin Raya. Dia bilang di 1984 Desember tanggal 24. Dia bilang, jangan duduk di depan ya, duduknya di belakang aja. Di depan buat orang suci, kita orang berdosa. Saya sambil jalan mikir, dosa itu apa ya? Apa itu artinya dosa? Siapa yang kalau Anda 100% hidup dalam dunia, Anda gak tahu kata-kata dosa, Tuhan, suci. Buta men. Tapi karena saya, Adinda jatuh cinta sama Kakanda. Cinta itu bute. Kacamata saya rebennya hitam terus man. Begitu masuk ke gedung ibadah pakai lampu sorot kayak begini semua. Saya bilang, wih silau banget. Jam 8 malam biasanya di Kudus bar. Redup, senja. Di Hilton Hotel. Kenapa jadi silau kayak gini? Gue salah masuk nih, salah masuk. You see it's so clear that my life, hidupku benar-benar di dalam kegelapan. Saya gak pura-pura, ngapain pura-pura jadi Kristen? Either or. Atau jadi pengikut Kristus atau tidak usah sama sekali. Jangan di tengah-tengah Tuhan muntahin kamu dari mulutnya. Yang muntahin Yesus loh. Kamu gak ada tempat di hatiku. Kamu mengganggu lambungku. That's the belly. Dan saya masuk ke sana. Saya gak disambut sama Asher. Ada Asher tapi aku gak ada kontak. Karena saya ternyata dibawa ke alam roh. Saya was trusted dan hadirat itu. Your presence Lord. Itu turun di pintu yang lampunya terang. Lampu neon. Turun dan langsung saya komunikasi sama Roh Kudus. Waktu itu saya gak tahu itu Roh Kudus. Siapa kau Tuhan? Kenapa kau begitu baik sama aku? Dialog tanpa pendeta khotbah. Gak ada orang yang bisa selamat bertobat. Gara-gara kamu pendeta satu hebat tumpang tangan. Forget debat tumpang tangan. Kamu mesti ketemu Tuhan pribadi. Dan itu mesti perjalanan hidupmu sampai Maranatha. Maranatha artinya come Lord. Kembalilah Tuhan. This is second coming. Masih gak kamu dipenuhi Roh Kudus? Masih gak kamu hidupnya dikuasai, dikendalikan sama Roh Kudus? Dia take possession. Seperti kalau rumah oma nanti dijual. Maka yang beli, yang kalau tergantung dia setor duitnya berapa. Kalau 100% dia akan minta besok dikosongin tuh rumah. Aku yang mau masuk. Itu namanya pertobatan. Lu minggir, I want to go in. Baru kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Baru kita bisa hidup kudus kayak Roh Kudus hidup. Nggak kayak orang dunia beragama Kristen. Mati kau. Pasti mati. Karena Roh Kudus
Kudus nggak bisa mendua hati, Roh Kudus nggak bisa bergabung dengan roh najis. Namanya aja kudus. Bagaimana digabung dengan najis, dengan duniawi? Nggak ada dong kunjungannya. And di Yohanes 14 ayat 18, ayat 16. Yesus berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Katakan seorang. Seorang yang sifatnya menolong kita. Berarti hidup bersama Roh Kudus gampang apa susah? Kalau gampang kenapa dikasih penolong? You're not thinking, man. Ini kalibernya kaliber Tuhan loh nih. Ini bukan kaliber kelasnya Apostle Indri loh. Ini ngatur hidupmu loh. Kalau gampang menjadi pengikut Kristus, buat apa dikasih penolong? Kalau memang enak ikut Tuhan, buat apa dikasih penghibur? Oh, muka kamu kebanyakan stres semua kok. Masa datang ke ibadah, disuruh melayani, aku takut dilukai. Karena dari rumah aku dilukai, aku di sini takut dilukai lagi. Come on, ada penolong. And dia seorang pribadi. Saya kalau lihat orang yang 15 tahun ikut Tuhan, persis kayak undur-undur. Ini gak takut, ini gak bisa, ini gak, jangan dulu, ini dulu. Kenapa saya gemas? Ini seorang dikasih gantinya Yesus. I give you my replacement. Aku kasih pengganti gua. Gak mungkin dong pengganti Yesus lebih lemah daripada Yesus. Gak mungkin. He must be stronger. Karena penggantinya Yesus adalah pribadi yang bikin Yesus powerful. Buka ke Kisah Rasul 1 ayat 1. Kamu sih gak suka mengenai ceritanya Yesus. Makanya hidupnya takut istri, takut ribut. Wah, apa bedanya sama orang dunia? Makanya penuh gereja sama konselor, psikolog, psikiater. Bukannya dipenuhi sama pribadi Roh Kudus, psikiater yang memenuhi. Bagaimana itu? Udah gitu dikasih obat penenang laginya. Kalau kamu sebagai anak Tuhan pakai obat penenang, then you're not a follower of Jesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kamu pengikut jalan dunia. Dan kenapa kalau saya bisa izinkan kamu ke psikiater sana? Atau ke psikolog? Because kamu malas bertobat. Kamu malas. Daripada mati, gila, mendingan dipakai obat sementara. Dikasih obat penenang biar bisa tidur. Tapi nggak menyelesaikan masalahmu loh. You still sick. Kalau Roh Kudus, kamu ngerokok, paru kena kanker. Kamu minum alkohol, ngebir, livermu sakit, rusak. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, minum air hidup itu, dia akan sembuhkan organmu. Dia akan selamatkan nyawamu. Kamu minum rokok, kamu minum obat-obatan itu, masuk semua ke ginjal, akan gagal ginjal kamu. Dan orang yang dioperasi pakai gagal ginjal, pakai cangkok-cangkok gitu, cangkok jantung, cangkok liver, cangkok ginjal, you are given second chance, diperpanjang loh. Untuk kamu hidup dikuasai pribadi Roh Kudus. Itu bukan kemuliaan Allah loh. Itu upaya manusia. Dan very costly. Kalau ketemu pribadi Roh Kudus, it cost you ₹0. Cuman bensin aja dari rumah kemari. Masa pribadi Roh Kudus kamu perlakukan kayak Yudas Iskariot dengan 30 keping perak? That's for the lazy bum. Lihat Kisah Rasul 1. Perhatikan bagaimana Yesus bekerja sebagai manusia. Yesus seperti kita ya. Pakai badan tanah seperti kita. Punya organ liver, paru sama. Punya otak sama. Dia sedih, dia nangis, dia marah. Semua sama. Karena kita diciptakan serupa dia. Oke? Hai Theophilus. Ini Dr. Lukas yang nulis semua. Kisah Para Rasul adalah Injil Lukas kedua. Kalau Anda mau tahu, this is Injil Lukas yang kedua. Theophilus dalam bukuku yang pertama, buku yang pertama, so ada buku yang kedua.
Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Gila. GGA tulis dong, siapa sih yang bisa nulis kayak mana Dokter Lukas di GGA? Daripada mengkritik, daripada kepahitan, daripada sakit hati sama apostle, mau tulis apa yang ajarkan dan dikerjakan. Segala sesuatu yang dikerjakan, lingkari kata segala ya. Kalau engkau baca Lukas 24 ayat 50, semua pekerjaan Yesus begitu banyak sampai gak ada buku cukup untuk mencatatnya. Sampai pada hari ia terangkat, hari Kamis kemarin kalau kalender Gregorian, sebelum itu, katakan sama-sama yang keras, 2, 3. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya kepada Yesus aja manusia Yesus butuh Roh Kudus. Masa kamu gak butuh Roh Kudus? Rendah hati dong. Dan Roh Kudus tidak ada asosiasinya dengan bahasa lidah. Ini pribadinya, ini orangnya. Majority kita semua fokusnya ke bahasa roh. Kalau gak ada bahasa roh, gak ada Roh Kudus. Siapa bilang? Kalau dia bikin bahasa rohnya gimana? Betul apa tidak? Oh, cuman goyang-goyang aja. Yang gak bisa kamu lakukan adalah bagaimana bibir lidahmu dan perutmu keluar seperti ada sumur keran meledak, bubbling, meluap-luap keluar sampai ke tenggorokan. Itu kalau gak bisa bikin. Tapi mau ngomong lalalala, bisa aja. And sorry ya, mau di video, mau di upload, belum tentu itu Roh Kudus. Yang tahu, you. Tuhan gak bisa tinggal di badan yang hatinya penipu. Gak mungkin. Jangan nyenengin asyir-asyir tebang tangan. You can lie. Lanjut. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa yang perlu diberitakan sebelum kamu terima pribadi Roh Kudus? The kingdom of God. Kamu mesti dengar berita kerajaan Allah. Masa orang suruh bersaksi, suruh menginjil gak bisa. Tinggal kutip kerajaan Allah itu apa? Masa gak bisa? Itu bukti gak ada Roh Kudus berdiam pada kamu. That's the proof. Pernah disentuh Roh Kudus, tapi tidak diizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Makanya lembek. Kayak tape. Sadly to say. Kembali ke Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi tujuannya Roh Kudus diberi buat apa? Buat kamu berbahasa lidah selama-lamanya. Kira kapan kau kerjanya kayak begini? No. Yang diminta bukan bahasa lidah. Yang diminta pribadi Roh Kudus yang nemenin kamu. Itu yang bikin Daud menang atas segala perang di Israel. Tidak ada satu karakter di Alkitab di Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu yang tidak disertai Roh Kudus. Karena yang kerja Roh Kudus bukan kita, thank God Roh Kudus, kita gak usah ngafalin. Roh Kudus ngingetin, gak usah ngafalin. Roh Kudus ngingetin, enakan mana? Kok apostol bisa tahu semua ayatnya? Diingetin. Makanya Tuhan gak butuh orang intelek, Tuhan butuh orang taat. John Bevere berkata seperti ini. Menarik sekali apa yang John Bevere selidiki. Kalau Yesus bisa secara fisik melayani per hari 14 jam. Ya, satu hari cuma 24 jam, so 14 jam dia kerja, 10 jam dia istirahat. Dia bisa melihat, ketemu dengan 840 orang dalam 1 menit per 60 detik. Catat ya, kamu hitung nih. Kalau Yesus muncul hari ini, pakai badan fisik, terus dia bekerja 14 jam per hari. Asal 14 jam per hari ya, dia bisa ketemu 840 orang dalam 60 detik. Per orang 60 detik, per orang 60 detik. Wah, gue kalau counseling kayak gitu, haleluya men.
Dibutuhkan Yesus 1190 hari untuk ketemu 1 juta manusia. Dan dibutuhkan Yesus 2.147.000 tahun untuk bertemu dengan 7 miliar orang di permukaan bumi. So, dibutuhkan 2 juta tahun untuk bertemu dengan setiap manusia. Tapi ketemuan cuma 60 detik. Makanya sekarang saya ngerti. Kenapa Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 7. Lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku gak pergi, kamu cuma ketemu aku 60 detik. 1 menit. Belum cerita kakek moyang saya, KDRT-nya gue ditendang pakai ransel, aku disabet pakai sabok. Belum kelar 1 menit, udah amin. Betul tidak? So, Yesus berkata, aku akan lebih berguna bagi kamu, lebih efektif kalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, si penghibur enggak datang padamu. Tapi jika aku pergi, aku akan utus dia. Bukan utus itu, tapi utus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Aren't you happy? Tuhan bisa mendengarkan kita selama-lama kita mau curhat, mau meratap, mau nangis, mau curahkan isi hati seperti Daud katakan di Mazmur 62 ayat 9. Aku curahkan seluruh hatiku padamu, Selah, Tuhanku. Itu kan sepanjang hari tuh. Orang sahabat aja 24 jam. Tapi kalau Yesus, banyak orang ngomong kayak gini, coba kita kayak murid-murid Yesus ya, yang 12. Bisa ketemu Yesus secara fisik, enak kayak gitu, langsung kita ngalami. Yang ini lebih baik. Karena kalau seluruh manusia di bumi, hari ini tercatat 7,6 miliar. Mau ketemu Tuhan, butuh 2 miliar tahun. Baru giliranmu nyampe. Dan itu pun kamu cuma dapat 60 detik. Tapi dia kasih pengganti yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ada amin? So hari ini saya mau bagikan pada kalian. Waktu Pentakosta, pencurahan pribadi pengganti Yesus itu datangnya seperti angin. Kekuatannya turun karena dia lepas dari Bapa, dia lepas dari Yesus, dan dia dikirim ke bumi. Terang besar kuasanya. Gak mungkin dong orang memisahkan diri dari badannya, gak ada apa-apanya. Besar kuasanya. So pada waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita diberikan pengganti Yesus. Tujuannya untuk berkenalan dengan pribadi ini, akibatnya berjalan bersama dia, akibatnya kekuatan dia, kasih dia, belas kasihan dia, kuasa menginsafkan dia, kerja bebas di kita. So berkenalan dengan pribadi Roh Kudus terjadi mulai lahir baru. Pada waktu Pentakosta kamu ketemu sama kuasanya. Kamu ketemu sama apa yang dia bisa kerjain. Tapi pertama kali, bukan Yohanes 20, 22. Gak ada orang lahir baru tidak bertemu dengan Roh Kudus. Gak mungkin. Jadi saya mau kamu memiliki apa yang membuat hakiki dasar daripada menjadi pengikut Kristus. Saya bukan pendeta bayaran pengkhotbah untuk bicara motivational speaking loh. Khotbah saya bukan motivasi, khotbah saya firman. Dan ini firman harus menjadi kamu. Kalau tidak, you're not a follower of Jesus. Kamu akan mengikuti siapa yang menguasai kamu. Kamu dikuasai dunia, kamu ngikutin penghulu dunia ini. Kamu dikuasai pribadi Roh Kudus menguasai kamu. That's the difference. Lihat Yohanes 20, apa pesan Yesus sebelum dia kembali ke surga? What was this message? Kita mulai ayat 21. Ya, sudah ketemu Injil Yohanes? How are you? Bagaimana dengan buku Alkitabmu? Is it still alive? Apa Alkitabmu bersih lembarnya atau are you still studying? Forget about smartphone. Forget about iPad. Gak usah belajar pakai iPad. Mati itu. Kata-kata Tuhan tanpa Roh Kudus di situ. Yang ada cuma internet.
And that will not give you impartation daripada kehidupan Roh Kudus. Tapi Alkitab bikin kamu ada impartasi kehidupan yang berbicara. That's bedanya antara pakai iPad, pakai sosmed, pakai gadget dengan pegang buku. Dan kalau kamu gak mau bergaul sama Roh Kudus, kamu udah menentukan masa tuamu bangkrut. Pasti bangkrut, pasti melarat kamu. Melarat kasih, melarat kehidupan, melarat segala-galanya. You will not be successful. Orang dunia gagal di situ, ya kamu nasibnya sama. Bapak ibumu gagal di situ, ya kamu juga akan gagal di situ. Tapi kalau sama pribadi Roh Kudus, dia bukan partner loh ya. Dia penguasa tubuh kita. Penghuni. Tetap hubungin hidup kita. Oh, hidup kamu setara Yesus. Bukan setara mak-mak, kongco, kakek moyangmu. Saya gak mau. Saya gak mau kayak keluarga saya. Buruk. Najis. Jahat. Yang namanya om tante bisa berantem loh. Orang tua bisa berantem sama orang tua. Ya, I don't want that. Saya mau keluarga Yesus seperti Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Akur sampai detik ini. Damai sejahtera terus. Ada amin? So keluarga bobrokmu gak usah dicerita-ceritain. Minta aja sama Roh Kudus gantiin. And stop mulai jalur silsilah keluarga. Dari aku stop. Aku seruk berikutnya aku kawin punya anak. Punya cucu. Seperti yang di belakangku. Gitu dong. Militan. Masa lalumu gak bisa menentukan masa depanmu. Allah yang punya penentuan masa depanmu kayak apa. Kalau anak cucumu lebih borok daripada kakek moyangmu. Oh gagal. Yang gagal orang tuanya. Gak ada yang gagal anak. There's nothing wrong with your kid. Anak itu dikasih sama Tuhan. Apa yang kau mau lakukan sama Tuhan anak is up to you. Saya berdoa orang tua mau mengizinkan Roh Kudus mengambil alih, take possession. Kalau bahasa Inggrisnya kita Lukas 10, take possession. Duduki. Tubuh ini mesti diduduki Roh Kudus. Aku jijik sama agama Kristen. Nothing good about beragama. But being possessed by the person Holy Spirit is something else, man. Do you understand this? Yohanes 20 ayat 22. Ayat 21 maaf. 2, 3 mana lidah murid? Maka kata Yesus sekali lagi. Kata siapa? Kata siapa? Yesus masih ngomong. Apa nunggu hari Minggu? Tunggu diteriakin apostle intri pakai kata-kata Yesus. You see? Saya bisa ngomong firman berapi-api Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, men. Gak perlu panggung aku. Dan aku ketemu orang sontoloyo kayak semar mendem, kayak tempe bacem, you know. Kayak apalagi tuh yang oranye-oranye apa tuh, oncom. You know, mentalitas jiwa kayak oncom. Aku pengen gecek loh. Lebih baik lu pulang deh daripada menyusahkan hidupmu dan menyusahkan dirimu. Better you go home. And if you live, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi firman-Nya. Aku gemes sama orang Kristen kelemak-kelemak loh. Kalau gak kelemak-kelemak marah-marah. Kalau gak marah-marah kecewa. Nanti ributnya mengenai mobil lah, mengenai makanan lah. Gak beda sama yang ada di sosmed, men. Karena apa yang kau lihat, begitulah kamu jadinya. Ayat 21. 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ada tanda seru gak? Apa yang dikasih sama Yesus bukan apa yang dicari orang dunia. Ayat 21. 2, 3. Damai sejahtera bagi kamu. Pakai tanda seru tuh, nadanya naik dong. Sama seperti Bapa mengutus aku. Hei, ngomong sama kiri-kanannya, lu jangan utus diri. Roh Kudus yang mesti utus kamu. Roh Kudus, orang yang sukses dipimpin Roh Kudus. Bersaksi pun Roh Kudus yang suruh. Ada amin? Lanjut. Demikian juga sekarang aku mengutus. Bilang saya yang diutus Yesus. Resmi, udah dikasih tahu. Mau duduk terus gak heran banyaknya Kristen ambeien. Duduk melulu. Pantat tambah lebar. Hip melebar ke kiri ke kanan. Ya duduk melulu. Lari Jo. Kabarkan kerajaan Allah. Ayat 22. 3, 4, 5. Dan sesudah berkata demikian. 1, 2, 3. Ia mengembusi mereka dan berkata.
Apakah dikatakan terimalah bahasa lidah? Apakah dikatakan terimalah angin? Apakah dikatakan terima burung merpati? Apakah dikatakan terima minyak? Apa yang dikatakan? Pribadinya. Orangnya. Bukan angin. Kalau kamu ngomong Roh Kudus yang kita terima sounds empty. Kosong, hampa. Because buat kamu dia adalah faktor pengaruh. Seperti angin menyejukkan. Seperti kuasa yang merebahkan. That's not right. Ini orang. This is a person. So penggenapan janji Allah dikirim pengganti kehadiran Yesus di bumi untuk hidup manusia. Buat eksistensi hidupnya kita satu persatu. Mau dari keluarga buta huruf sampai keluarga terdidik, sampai profesor doktor, sampai Nobel Prize, semuanya butuh pengganti Yesus di bumi supaya hidup. Supaya hidup. Dan hidup berkelimpahan. Yohanes 16 ayat 5-15. Katakan sama-sama. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia. Ini Yesus yang ngomong nih. Semua tintanya merah di Alkitab. Yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka kan? Karena mesti berpisah secara fisik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Katakan sama-sama 2, 3. Adalah lebih berguna bagi saya jika Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada saya. Tapi jikalau aku pergi, kalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus dia. Katakan dia. Dia. Bukan angin, bukan bahasa roh. Fungsi dan tugas pribadi pengganti kehadiran Yesus di dunia adalah Roh Kudus. Itulah si dia. Yang bertugas fungsinya penghibur, penolong. So saya mau tanya, gampang gak hidup di bumi yang dikuasai iblis? Karena resmi dikasih kuasanya oleh Adam pertama yang berdosa dan tidak mau bertobat. Gampang gak tinggal di bumi seperti Yesus? Gampang gak? Of course enggak. Buat apa dikasih penolong? Apakah banyak kesedihan? Banyak yang mesti kamu tinggalkan? Banyak yang mesti kamu mati? Yes. Apakah akan banyak penderitaan? Kamu diolok-olok. Kamu kehilangan semua kerjaan yang selama ini menafkahi keluargamu. Tapi kamu kerjanya di klub malam. Di beach club. Di night club. Semuanya uang gampang. Supply alkohol. Sekarang karena ikut Tuhan. Tinggal semuanya dan ikut Tuhan. Gampang gak? Tidak gampang. Makanya kamu butuh penolong. Jangan coba-coba kamu ikut Tuhan. Pakai otakmu sendiri. Majority orang Kristen yang kelemak-kelemak, you basically live for your own, hidup buat dirimu, dan Roh Kudus cuma bahasa lidah. Makanya bisa kawin salah, bisa kumpul kebo, setelah berbahasa lidah, kumpul kebo, you kebo man. Tanpa ada pribadi Roh Kudus. Dan fungsi bagi kepentingan manusia itu apa? Yohanes 16 ayat 8-11. Kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, katakan sama-sama. Bagaimana tanpa datangnya Roh Kudus ke kita gak bisa sadar ada dosa, kita orang berdosa tidak sadar. Karena mereka tetap gak percaya kepadaku. Untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, butuh pribadi Roh Kudus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? You cannot believe gara-gara bapak lu yang bangun gedung gereja, bapak engkongmu itu pendeta, maka kamu otomatis jadi Kristen. Emangnya kamu masuk ke bengkel keluar jadi mobil? Masuk ke kandang sapi keluar jadi sapi? Enggak dong. Ada juga orang berdosa, ada juga mesti bertobat. Dan bagaimana bertobat? Ini penolong akan nolong kamu. Karena dia gak suka satu manusia binasa. Surat Petrus berkata, aku gak suka satu manusia binasa. Aku mau semua orang hidup kekal, menerima hidup kekal. Dan bagaimana caranya? Bagaimana bisa hidup dalam kehidupan kekal kalau orang itu gak sadar dia orang berdosa? Siapa yang menyadarin? Pribadi Roh Kudus. Bagaimana pribadi Roh Kudus kerja di kita? Doa buat orang itu.
Karena doa adalah pintu gerbang untuk Roh Kudus bekerja atas nama Yesus oleh Allah Bapa kuasanya, dan dia akan menginsafkan orang itu. Dan tiba-tiba orang itu dari agama cang cing cong, dari penyembahan cang cing cong, tiba-tiba diajak ke persekutuan doa di kantor, diajak ke ibadah, mau, nangis. Ini kenapa ya aku nangis? Aku nggak pernah nangis loh. Apa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Apa atau siapa? Kalau kamu kena masalah ya, lu kepahitan, kerjaanmu gak kemana-mana, perkawinan gak kemana-mana, gak punya anak mandol. Yang kamu butuh adalah Roh Kudus diundang. Bukan ke rumah sakit, bayi tabung, pakai operasi. No, bawa Roh Kudus. Dia yang janji tidak ada kemandulan bagi keturunan Abraham. Tidak ada keguguran bagi keturunan Abraham. And you need to have orang yang bicara itu. Datang dong kamu, ya kenapa omonganmu? Sepi sekali di tempat malam ini. Lo mau tersinggung, haleluya. Ini perkataan Tuhan. Keluaran 23, 25. Tidak ada keturunan Abraham yang hamil. Hamil. Mandul. Tidak ada keturunan Abraham yang keguguran. Semuanya hamil. Karena semua perjanjian Allah pada Abraham dari keturunan ke keturunan ke keturunan ke keturunan, ribuan keturunan akan kuberkati. Masa satu aja gak dapat? Dan kalian belajar dari Abraham dan Sarah kan? Bagaimana caranya Sarah hamil? Allah gak mau terima loh pertolongan manusia. Allah gak mau terima dengan upaya manusia bantu-bantu janji Allah. Hagar tendang keluar. Ismail tendang. Aku akan pegang perkataanku. Dari keturunanmu, dari rahimmu Abraham, akan keluar keturunan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Aku gak peduli lu 100 tahun. Karena pribadi Roh Kudus menemani Abraham. Itu kuncinya. The problem is, don't talk problem. Kalian nih lama-lama orang GGN itu lebih suka ngomongin problem, bukan ngomongin solusi. Gemes. Bukankah penolong udah dikasih? Ngomong dong sama Roh Kudus. Cara ngomongnya kayak apa sih apostelnya? Kayak ngomong sama saya, kayak ngomong sama pembantumu, kayak ngomong sama supirmu, kayak ngomong sama pegawaimu. Ngajak ngomong. Gak usah ngomong, haleluya, haleluya. Kayak mesin motor mau digenjot dulu biar panas mesinnya gitu loh. Enak. Akhirnya lu gila. Masa orang Kristen kayak gitu? Ya, saya minta ayat berapa tadi? 1 Korintus 12. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Wah, Paulus kalau ngomong mantap, Jo. Aku mau yakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Itu napas Allah. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gak bisa bapak lu yang bikin gereja, engkong lu yang beli tanah, bapakmu yang khotbah, otomatis kamu jadi Pentakosta. No, kamu orang berdosa. Bergelar Kristen. Kamu ketemu Roh Kudus, cucumu ketemu Roh Kudus. Semuanya didoakan ketemu Roh Kudus, you be saved. Yang kedua, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan bawa kita pada kebenaran. Yesus adalah jalan. Dan bagaimana kok bisa tahu dia kebenaran? Karena Roh Kudus yang jelasin, yang wahyukan, kasih kita pengertian. Karena apa sih yang benar? Bahwa Yesus datang dari Bapa dan Yesus balik ke Bapa. Yes, dan kamu gak akan lihat lagi. Tuhan kita naik turun surga loh. 11, dia akan insafkan kita akan adanya masa penghakiman. Karena si penguasa dunia ini telah dihukum. Udah dihukum belum setan? Udah dong. Sejak dia bangkit dari mati udah kalah setan. KO. Makanya kalau kamu berkata, kayaknya aku didatengin ada, udah bikin gue merinding di kamar. Ya keluar dari kamar. Gak usah pakai garam, gak usah pakai kemenyan men. Kita mau ngundang setan masuk dalam hidupmu. Right? And Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang aku suka di bagian ini loh. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Katakan pada kiri kanannya. Tuh Roh Kudus kalau ngajar dikit-dikit. Tergantung berapa kita berserah. Berserahnya juga dikit-dikit. Kalau sekaligus kita bunuh diri. Gitu dong. Ada amin? Untuk saya ninggalin bekas pacar saya. Kesaksiannya enak men sekarang. Prosesnya men. Proses. Butuh 3,5 tahun untuk saya lahir baru. Tuhan Roh Kudus nguber saya. Ke kantor di Uber. Ke rumah di Uber. Ke rumah kumpul kebo di Uber. Di mobil di Uber. Aduh gelisah terus. And suara Roh Kudus audible. 3,5 tahun. Belum nyerah. Bisnis masih membumbung tinggi. Proyek membumbung tinggi. Tapi udah gelisah rasanya. Ada yang aneh di dalam sini. Ada yang gak bisa tenang, gak bisa tidur lagi. Ini ada apa sih? Tapi otaknya berkata Tuhan. Dan saya belum punya Alkitab. Kenapa kok saya suka ini? Gak selamanya kamu bisa menangkap langsung apa yang saya bagikan. Kamu gak nangkap semua. Tapi beberapa dari kalian akan mendengar firman ini dan akan bicara bagian itu. Kamu gak usah nangkep semuanya. Ada bagian yang Tuhan memang mau ngomong sama kamu. Are you hearing me? Setiap orang pengalamannya beda-beda. But you got to hear what God is saying. Kenapa? Yesaya 28. Karena Tuhan kalau memberikan pada kita harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Gak langsung jebrok. He give you line upon line, precept upon precept, line upon line. Here a little, there a little. And then ayat 11, karena sudah mendengar kebenaran with the stammering lips, dengan bibir gemetar, bahasa yang lain kamu akan katakan kepada orang lain. Itu bahasa rilah, bahasa roh, udah ada tuh di perjanjian lama. Yesaya 28 ayat 11, bahasa roh tuh. Dan kalau kamu dikuasai Roh Kudus, pasti ada bahasa roh. Dan di Lukas 24, wow, di Pentakosta, ini adalah puncak daripada 10 hari. Anda tadi dengarkan ya, di Kisah Rasul 1 ya, bahwa Yesus membuktikan dia bukan manusia, dia hidup dengan dia membuktikan 40 hari, right? Penta tuh hari ke-50, 50 minus 40 berapa? 10 hari, kamu mesti tunggu di ruang atas. Ngapain? Untuk tunggu kamu ketemu Roh Kudus datang. Dan mereka berdoa 24 jam 7 hari 7 malam. Dan ini menunggu apa? Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita. Ini loh, Injil ini loh. Kalau mau nginjil, ini aja dikutip nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari pusat dunia, Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu, katakan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu nunggunya 10 hari, gak keluar, gak jalan-jalan, gak browsing, gak scrolling, semuanya berlutut. Karena Yesusnya sudah selama 3,5 tahun sama mereka, nemenin mereka, mimpin mereka. Mereka ngalami mujizat, ngalami pewahyuan. Wow, engkau siapa ya? Engkau anak Allah, naik ke gunung dipermuliakan. Berubah muka Yesusnya. Yesus keluar air, burung merpati turun. Wow, 3,5 tahun. Tiba-tiba ngilang Yesusnya. Gemeter gak mereka? Mereka ketakutan. Itu disalib, dipaku sama tentara Romawi, dianiaya sama orang Farisi, bangsa Yahudi sendiri yang mengkhianati dia. Aduh, kita pengikutnya dia, sekarang nasib kita kayak apa? Persis kayak kakaknya Yusuf. Sekarang bapakku mati, si Yakub mati nih. Pasti si Yusuf akan menganiaya kita. Dan yang Yusuf yang penuh sama Roh Kudus. 13 tahun dia belajar hidup dikuasai Roh Kudus. Kakak memang mereka-reka yang jahat, Kak. Tapi reka-reka goblokmu dipakai Tuhan jadi anak tangga untuk membuat kebaikan bagi kita semua, Kak. Lihai gak tuh Roh Kudus? Bukan Yusuf yang lihai. Roh Kudus dalam Yusuf yang lihai. Do you understand this? Lu jadi orang Kristen yang benar-benar ya.
Jangan diombang-ambing emosinya oleh segala macam tipu daya setan. Ngapain sih kayak yoyo semuanya loh. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 21. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Aduh, mereka tuh desperate. Aku butuh pengganti Yesus yang benar nih. Nanti gue keluar dari ruang atas di Yerusalem. Itu orang Farisi yang mengkhianati, yang bayar si Yudas Iskariot. Aduh, mereka masih hidup di depan. Mati aku. Nanti ke sana ada tentara Romawi, kita dibunuh. Seperti guru kita juga digituin. Aduh, dan Yesus memberikan penghiburan. Yang gantiin aku lebih hebat dari aku. Dia seorang penolong yang lain. Sama seperti aku artinya. Cuman bentuknya lain. Dan dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia, seorang Romawi, orang Yahudi duniawi. Hanya ngomong ayat tapi gak ada kuasanya. Mereka gak menerima dia. Sebab dunia gak melihat dia. Memang buta rohani. Dan gak kenal dia. Tapi kamu kenal dia. Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kami. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu ya. Karena penggantiku seperti aku. Bahkan berkuasa akan berdiam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kami. Akan diam di dalam kamu. Akan menyertai kamu. Aduh. Dengar gak? Kurang apa janji Yesus? Dan aku akan datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi, dunia gak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku. Dengan pertolongan pribadi Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita lihat Yesus. Kita lihat Allah Bapa, bukan lihat seks, man. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu. Katakan pada kiri kanan, aku akan tahu. Kalau dipenuhi Roh Kudus, artinya Roh Kudus ambil possession of my body. Aku akan tahu bahwa Yesus dalam Bapaknya Yesus. Dan kita di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kamu. Aduh, ini kurang jelas apa? Ini seperti rumah. Saya ulangi lagi. Baptisan Roh Kudus seperti ini. Kamu yang mengokupai rumah kamu. Begitu kamu bertobat, keluar. Setan keluar, egomu keluar, NPDmu keluar. Biar Roh Kudus silahkan kuasai rumah ini. Kau penghuni, kau pemiliknya. Do you understand this? I live in you, you live in me, because I'm in you. Kalau ini kamu gak renungkan 15 kali per hari, kamu gak akan diperbarui pikirannya. Akibatnya you cannot believe. You have to believe. Dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Ini nih efek. Yang ini nih efek semua. You don't need to do anything. Gak ada effort. Gak ada effort. Ini semua Roh Kudus yang kerja, ini efek semua nih. Kamu akan mengasihi aku. Dia akan dikasih Bapakku, aku pun mengasihi dia dan akan nyatakan diri dia. Oh, itu efek. Because pribadi kasih ada di kamu. Bukan Roma 5 ayat 5. Kamu jangan ikutin orang Kristen gagal dan percaya kalau hidup itu susah kayak begitu. Basically orang yang kompromi sama dosa akan cari teman-teman yang kompromi semua hidupnya. Roma 5 ayat 5. And orang yang kompromi jago jilat ya. Jago merayu loh. Saya gak peduli kamu bilang saya galak. Lebih baik gue galak daripada gue jatuh dalam dosa. Saya resikonya tinggi. Saya udah 68 tahun. Saya gak mau berdosa lagi. Ngeri hidup dalam dosa itu. Mati dalam maut. Man. Goblok pendeta 68 tahun masih mau bermain sama dosa. Sometimes you have to lose friend loh. Kamu mesti kehilangan teman loh. Yang udah baik selama ini. I said bye-bye. I don't think we can get along. Value kita berbeda. Roma 5 ayat 5. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Dikaruniakan gak usah bayar. Itu namanya gift. Spiritual gift. You don't need to pay.
Orang kalau nggak ada pribadi Roh Kudus dalam kamu, nggak berdaya kamu. Buat saya ngeliat orang kayak gitu, mana sih ini imannya? Masa nggak bisa percaya sih? Dan dikatakan Yohanes 15 ayat 26-27. Jikalau penghibur, dia penolong, dia yang mengisi hati kita dengan kasih, dia yang menghibur, akan kuutus dari Bapa datang. Namanya juga roh kebenaran. Kita dibenarkan statusnya di hadapan Allah. Kita bukan orang berdosa, terpisah dari Allah. Kita benar satu dengan Allah karena Roh Kudus. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bagaimana kita bersama-sama dengan Yesus dari awalnya. Because Roh Kristus ada di dalam kita. Forget about bahasa lidah ya. Forget it, man. Anda bisa berbahasa roh dan berzinah. Malu-maluin banget toh. Bisa berbahasa roh dan dendam. Gak mau ngampuni. Bisa bersandiwara. Ini kalau gak dikonfrontasi ada elephant in the house. Roh Kudus itu seorang pribadi. Bukan angin, bukan api, bukan burung merpati, bukan air. Oh. Itu semua lambang. Bagaimana kalau dia kerja efeknya kayak gitu. Tapi kehadiran pribadi Roh Kudus. Kamu akan kenal orang yang ngomong sama kamu. He will talk to you. Makanya pribadi Roh Kudus butuh waktu. Sedikit demi sedikit asal tetap hidup bersama dengan dia. Berada bersama dia setiap hari. Pengenalannya persis suami istri kenalan. You know this book? Ini bikin kamu kenalan sama dia. Terlalu banyak khotbah, terlalu banyak dengerin khotbah. Sampai denger suara Roh Kudus buat kamu aja kamu gak bisa denger loh. That's the sin of Martha. Dan itu kemuliaan Allah di Maria. Kristen Martha tuh laku. Bisa pindah-pindah gereja, dibayar laginya. Kristen Maria adanya di sini. Kamu punya talenta gak gitu kelihatan tapi karaktermu kelihatan. Karena kelahiran baru merubah karakter. Baptisan Roh Kudus membuat kamu bisa melayani. Beda tugasnya. Oleh sebab itu kita gak bisa menerima lebih banyak. Kalau Anda nyanyi, saya tegur kemarin WL. Kamu jangan pilih lagu yang berkata, curahkanlah kuasamu Tuhan. Gue udah dikasih pribadi yang penuh kuasa, mau dicurahin apa lagi? Mana teologinya? Ada pribadi yang punya kuasa menginsafkan. Buat apa dicurahin lagi? Bukannya pribadinya ada di kamu. The problem is kamu gak minggir dari rumahmu. Kamu gak minggir dari badanmu. Sehingga dia gak bisa occupy. Yesus berkata di Lukas 10. Occupy till I come. Duduki hidupmu. Duduki badanmu. Oleh Roh Kudus sampai Yesus kembali kedua kali. Jangan berani-berani loh menyambut Yesus untuk rapture. Rapture dulu baru second coming. You cannot face rapture loh. Tanpa kamu dioccupy sama Roh Kudus loh. Karena dia seorang pribadi punya perasaan. Bahkan Paulus berkata, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Ini orang kenal pribadi Allah, Roh Kudus nih. Bisa ngomong kayak gini. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi yang menjamin kita kalau mati pasti ke surga apa? Karena KTP-nya Kristen ada surat baptisan dari GGA, tanda tangan Apostol Indri, atau karena pribadi Roh Kudus ada di dalammu. Pinter kamu. Pribadi Roh Allah meninggalkan Simson. Karena Simson mempermainkan Roh Kudus, kehadiran Allah yang suci dengan nafsu seks di luar nikah. Yang sakral, mainan pelacur. Di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah si Delila, tukang rambut yang salah tuh. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Udah berkali-kali diginiin. Ini bukan pertama kali, berkali-kali lo goblok. Ada orang berurapan, ada orang diurapi Roh Kudus tapi goblok. Jadi salah bergaul sama Roh Kudus, jadi gak berguna Roh Kudusnya. Maka terjagalah Simson dari tidurnya dan berkata, seperti yang udah-udah, aku akan bebas. Aku meronta lepas, gampanglah sama Tuhan. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ada mainan terus.
nipu pajak, pembukuan 13 biji buku. Di haleluya di gereja, tapi di perusahaan kamu mainan suap menyuap dan main kotor. Roh Kudus nggak ada di kamu. Karena Tuhan bukan pribadi skizofrenik. 2 kepribadian, nggak ada. Simpson menerima pribadi Allah, tapi nggak pernah mau belajar kenalan sama pribadi Allahnya. Yang manggil dan pilih Simpson untuk menjadi salah satu hakim-hakim Israel. Untuk hidup secara nazir. Kenapa kok Simpson gak kenal pribadi Allah? Orang tuanya yang tanggung jawab. Orang tuanya gak ngajarin. Orang tuanya tidak memperkenalkan siapa Allahnya. Orang tuanya gak didik Simpson. Ingat ya, maminya Simpson wanita mandul loh. Mandul. Tapi karena dipilih Allah, dia hamil dan melahirkan Simpson di usia tuanya. Dan suatu hari Simpson datang ke bapaknya. Lihat nih, anak manja. Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya spoiled bastard. Betul-betul spoiled bastard. Anak gampangan manja. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, Simpson, tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudara-saudaramu? Atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan? Sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin. Bukannya Filistin musuhnya Israel. Bukannya kamu jadi hakim-hakim untuk memusnahkan mereka. Kenapa orang gak bersunat jadi istrimu? Mestinya dibunuh, bukan dikawinin. Lihat jawabannya si Simpson. Persis gak seperti mayoritas kalian? Ambil dia bagi aku, sebab dia aku sukai. Terus maminya bilang, tuh loh anakmu tuh loh. Anakmu udah merongrong, gue gak tahan. Bapaknya dong bertindak, bapak udah deh terserah aja lah. Kayak sera-sera, whatever baby, you go send your girl to hell. Lo kirim anak perempuanmu ke neraka. Orang tua yang gak tahu mendidik anak, you are responsible. Yang Anda ingat Imam Eli? Hilang loh silsilah nama keluarganya. Karena tidak mendidik anaknya. Hofni dan Pinahas. Tidak disebut lagi di dalam buku Tawarikh. Tidak ada lagi. Ditolak dan tidak ada di surga. Ayat 6. Apakah betul sebetulnya si Simpson mesti masuk perkemahan orang Filistin? Harus menghancurkan kok. Pada waktu itu berkuasalah nih, lihat nih kalau bekerjanya Roh Kudus nih. Berkuasalah Roh Tuhan untuk bekerja ya, untuk ngancurin Filistin. Sehingga singa dicabik seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Dipegang loh singa loh, pakai satu tangan loh. Dicopot rahang giginya loh. Tapi tidak diceritakan kepada ayah ibunya apa yang dilakukan. Jangan minta kuasa, minta Roh Kudus yang punya kuasa itu. Apakah Anda tahu tujuan utama mengenal pribadi pengganti Yesus di bumi? Do you know? Kita lihat Raja Saul bedanya sama Raja Daud. Ya, kalau Anda baca buku EHS, Raja Saul tidak pernah bermazmur. Raja Daud penulis mazmur. Raja Saul nggak pernah berdoa. Raja Saul nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah bersekutu intim sama Tuhan. Daud bersekutu intim, makanya keluar mazmur. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ini 1 Samuel 16 nih. Roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Kalau saya dikuasai Roh Kudus, saya melakukan perintah Roh Kudus. Kalau saya dikuasai roh jahat, saya melakukan apa yang roh jahat perintahkan. You are, siapa kamu? Adalah tergantung siapa yang ngisi kamu. Lalu berkatalah, lihat nih anak buahnya lebih pintar. Anak buahnya Saul lebih pintar daripada Saul. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu kamu ya. Sekarang tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini. Cari orang yang pandai main kecapi. Ayo, apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, harus dia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Dicari siapa? Pemenyembah dan pemuji Tuhan. Kamu setiap hari menyembah memuji Tuhan gak? Tanpa kaset. Bisa gak memuji Tuhan? Tanpa kaset. Tanpa rekaman. Kalau kamu gak bisa tanpa musik, you are not a worshiper. Yang Tuhan cari adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan penyanyi rohani. Ini gereja mesti diisi sama penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan penyanyi rohani. Karena dengan alat-alat yang keren gak keruan. If you're not like that, setannya tetap ada di situ.
Dan berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, cari dong bagiku. Berarti udah tersiksa gak sama roh jahatnya? Cari dong seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Bawa dia kepada aku. Dan lalu jawab salah seorang hamba itu, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Katakan sama-sama. Di tengah orang bangsa keturunan Israel, bangsa pilihan Allah, kelihatan mana yang hidup bersama Tuhan, mana yang cuman menganut agama Kristen. Jangan bikin gereja GG orang baik-baik ya, orang manis-manis, anteng-anteng, nggak melakukan apa-apa, justru nggak melakukan apa-apa bikin saya marah. Justru melakukan perbuatan dunia bikin saya marah. Kita nggak dikenal sebagai orang baik-baik. Kalau mau gitu ikut aliran agama lain. Kita disuruh Tuhan mengabarkan kabar baik yang merubah hidup orang. Cari orang pemain kecapi itu. Itu tuh dari keluarganya Isai. Bukankah ini kerjanya main sama 2-3 ekor kambing bapaknya? Bukankah kerjanya di padang gurun di belakang? Kok bisa ketahuan? Padahal kakak-kakaknya dia tentaranya Kopassusnya si Saul. Mana kakaknya dia? Badan bodybuilder. Jago pakai senjata mutakhir. Kenapa yang kecil, yang gak dianggap, yang dipanggil? Kelihatan loh. Orang Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill this with your atmosphere. Orang berjalan sama Roh Kudus ketahuan, atmosfernya beda. Jangan bahasa roh, enggak membuktikan apa-apa. Dan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Anak kecil, 17 tahun, pipinya kemerah-merahan, rambutnya kerel. Ternyata pahlawan gagah perkasa. Prajurit, pandai berbicara, firman yang diomongin. Elok perawakannya, dan 1, 2, 3, Tuhan menyertai dia. So hari ini saya bikin konklusi. Sesuai Yoel 2, 28, 29. Setiap orang dari anak kecil sampai senior. Pada saat Anda mengakui dari dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat jiwamu. Satu-satunya. Oleh Roh Kudus kamu bersaksi itu, mengakui itu. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Orang itu menerima pribadi Roh Kudus sama dengan pribadi Roh Kudus yang Yesus miliki. Gak ada bedanya. Kenapa anak-anak kecil ini yang tadi nyanyi-nyanyi itu berapa bahasa roh? Sudah loh, video masuk semua loh. Di GGA real loh. Kenapa mereka gak ada kuasanya? Tergantung orang tuanya. Sejak kapan hari Minggu 45 menit merubah orang? Bergaul sama Roh Kudus itu tiap hari. Bukan hari Minggu. Sesudah dibaptis, Yesus, lihat ya, semua yang namanya menjadi pengikut Kristus harus lahir dari roh. Oleh karena roh, hidup dengan roh, dan akibatnya untuk kemuliaan roh Allah. Lihat Yesus. Yesus lahir kayak apa? Oleh Roh Kudus bukan? Sesudah dibaptis di Sungai Yordan, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu langit terbuka. Surga aja respon kalau Roh Kudus hadir kok. Surga respon, Bapak ngomong karena Roh Kudus muncul. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lembut artinya. Nanti minggu depan saya bagikan. Roh Kudus lambangnya burung merpati. Kenapa? Burung merpati sayap kiri kanan, setiap sayap 9 lembar bulunya. 9 karunia roh. 9 buah roh. Dan ekornya 5 lembar. Persis kayak rudder daripada kapal. Kecil di kapal, tapi menentukan kemana itu kapal berlayar. Dan itu burung merpati tidak ada empedu. So kalau engkau ada kepahitan-kepahitan, jangan pakai bahasa roh. Karena tidak ada Roh Kudus yang hadir di kamu. Satu-satunya burung yang tidak pakai empedu itu merpati. Bukan burung dara. Burung dara di restoran digoreng. Merpati tidak digoreng. Ada amin. Dan sejak itu hidupnya Yesus sebagai anak manusia adalah sebagai berikut. Lihat, ciri-ciri orang hidup dikuasai, overcome by the Holy Spirit. Number 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk
Dia nggak takut loh. Dia nggak takut manusia latar belakang pelacur, tukang sihir. Kalau udah bertobat, ditemani Roh Kudus, dimasukin Roh Kudus hidupnya, disuruh pesta Halloween, nggak mungkin mau. Nggak mungkin mau. Dia nggak mau kembali ke setan lagi. Begitu Yesus dipenuhi Roh Kudus di Sungai Yordan, Roh Kudusnya mimpin dia. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Bukan berbahasa roh. Dipimpin Roh Kudus. Bosmu Roh Kudus. Bukan apa kata orang, apa kata dia, apa kata dia. Dipimpin Roh Kudus. Lihat kelahirannya. Apakah pekerjaan Roh Kudus? Dan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf mau ninggalin si Maria karena gak mau mencemarkan nama baik dia. Karena dia hamil di luar nikah. Malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungan ini adalah dari Roh Kudus. So saya mau tanya, siapa sih pribadi Yesus itu? Who is Jesus actually? Pribadi Yesus lahir penuh oleh pribadi Roh Kudus. Dia nggak pernah meninggalkan manusia seperti dia sepenuhnya berada satu dengan Yesus di bumi. Yesus dan Roh Kudus satu. Itulah yang namanya orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan kava. Mereka akan terikat satu sama lain. Kamu nggak jalan tanpa Roh Kudus. So, kita lihat janji Allah. Apakah yang dialami Yesus akan dialami kita? Apakah ini janji Yesus? Kalau dijanjiin nagih dong. Masa gak nagih? Orang yang gak baca Alkitab, orang gak mau nagih apa-apa. Dipikirnya Alkitab isinya mau bohong, mati total nih. Oh kalau saya bongkar loh. 68 tahun hari ini, tahun depan saya 69, saya masih bongkar, saya minta janji Allah. Ini kepuasan saya. Bukan tanah kuburan kepuasan saya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan. Ini bagian daripada pengikut Kristus ya apa tidak? Tetapi kamu dan ayat 8-nya, nanti kalau Roh Kudus datang, kamu akan terima. Kalau Roh Kudus turun. Nah, saya mau ngomong sama kalian. Waras enggak kalau lagunya ngomong kayak gini? Curahkan kuasamu. Lebih banyak lagi kuasamu kau berikan. Waras gak ngomong kayak begitu? Karena kuasa itu datang lewat apa? Kapan itu kuasa datang? Kalau apa? Kalau Roh Kudus datang pada kamu. Jadi kenapa lagunya minta kuasamu dicurahkan gak kita biar dong. Loh aku udah kasih sumbernya kok. Aku kasih pribadinya yang bisa keluarin tenaga. Nangkap gak? Kayak saya pemilik perusahaan. Pemilik, CEO, CFO, tanda tangan saya laku loh di bank. Saya bayar sama kalian pakai giro, tanda tangan Indigo Tama di cashin di bank. Cair gak uangnya? Berarti itu tanda tangan ada kuasanya gak? Ngapain minta uang lagi? Uang, Tuhan berkati, kirim uang. Gak ada, kirim pribadi Roh Kudus. Bukan kirim uang. So baptisan Roh Kudus adalah hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Ini adalah tahun Yobel. Bukan tentang hari berbahasa roh. Oh Tuhan tolong. Roh Kudus adalah pribadi. Bukan alat untuk berbahasa roh. Dia bukan force. Dia bukan tenaga. Yang membuat manusia punya tenaga kekuatan Allah. Tidak. Si Petrus tidak berdoa kesembuhan buat orang cacat dari lahir di pintu gerbang indah di bait Allah. Petrus hanya bantu orang lumpuh itu berdiri. Dan terima pribadi yang ada dalam dia. Pribadi Roh Kudus yang penuh berdiam dalam tubuh Petrus. Tidak berarti Roh Kudusnya Petrus dibagi-bagi loh ya. Bisa nggak saya dibagi-bagi? Hari ini saya di Kersel, Sunter. Besok kaki kiri saya di Kersel Kemayoran. Bisa begitu? Ini satu pribadi yang kamu terima.
Yang kamu butuh adalah tambahkan pengenalanku akan dia. Tapi bukan tambahkan kuasamu. Nyatakan kuasamu. Gak perlu. Ada Roh Kudus, ada kuasanya. Kuncinya, hidupmu dikuasai siapa? Kamu sendiri, Mamon, atau Roh Kudus? Lah kalau semuanya dikuasai Mamon, bagaimana kamu minta dikuasai Roh Kudus? Lihat Kisah Rasul 3, this is powerful. Ayat 1-7, dengerin ya. Ini lihat Petrus setelah doa 10 hari 10 malam, 24 jam, 7 hari 7 malam. Kamu ya doa 2 jam ya udah gue udah doa. Ini 24 jam loh, 7 hari 7 malam. Tidak tahu kapan Roh Kudus datang loh. Di ruang atas di Yerusalem loh. Dan tiba-tiba di Kisah Rasul 2 ayat 1. Seperti tiupan angin keras memenuhi gedung di mana mereka duduk. Saya mau kasih tahu. Roh Kudus datang kayak tornado loh. Tornado yang gak merusak gedung loh. Gila gak tuh? Tornado luar hancur semua rumah dan mobil. Tornado Roh Kudus tidak merusak bangunan. Roh Kudus kalau datang gak ngerusak. Tapi membangun. Ada amin? Turun sebagai tiupan angin keras dan lidah-lidah api keluar. Seperti kilat itu yang lihat itu orang luar yang kepenuh Roh Kudus nggak lihat. Lidah-lidah api menyala-nyala dan mereka mulai berbahasa. Karena pribadi Roh Kudus masuk ke tubuh mereka yang udah berserah mati 10 hari. Nggak melakukan maunya dewe, nggak melakukan nafsu, mati daging, sangkal diri, pikul salib. Roh Kudus punya tempat space di badanmu, langsung kuasanya keluar. Dan bukan bahasa roh yang kayak kita loh. Bahasa rohnya bahasa bangsa lain loh. Dan mereka nginjil ke bangsa lain. Gak ada bahasa Indonesia, gak ada bahasa Yahudi. Mesopotamia, Ilikia, Arab, bahasa Timur Tengah. Seluruh bangsa di bawah kolong langit ada di situ. Mereka nginjil. Kita baca Kisah Rasul 3. Dan pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang. Ini yang dipakai sama Petrus Kasiro nih. Para rasul setelah Yesus kembali ke surga, mereka doa itu ada waktunya. Itu waktunya yang ngatur Tuhannya. Waktu mereka jalan 3,5 tahun sama Yesus. Ada waktu-waktu tertentu di mana Yesus berdoa. Itu sekarang Yesus udah pulang ke surga. Diikutin, makanya ditulis pada waktu sembahyang pukul 3 petang. Kamu 3 petang lagi ngapain? Lagi ke Starbucks? Lagi rapat? Mau tutup deal? Lagi di mall. Jadi SS entar aja. Entar ya Roh Kudus entar. Ini penting. Gak heran hidupmu hancur. Gak heran. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh. Sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Jadi tiap pagi itu diusung orang. Taruh di pintu gerbang indah. Tempat orang masuk ke bait Allah untuk minta sedekah. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Dia minta apa? Dia minta apa? Duit. Karena kakinya ada kaki tapi nggak menopang, ada kaki tapi nggak bisa berjalan, punya kaki tapi nggak berjalan, punya pribadi Roh Kudus tapi nggak ada kekuatannya. Semua gereja kita, semua orang Kristen saat ini. Kenapa LGBTQ berkuasa? Punya Roh Kudus, katanya kenal pribadi Roh Kudus tapi gak ada kekuatan sama sekali. Persis kayak orang lumpuh ini. Punya kaki tapi gak bisa menopang badannya, gak bisa jalan. Gak bisa kerja cari duit. Dan apa jawabannya Petrus? Lihat nih. Dengarkan kata-kata Petrus baik-baik. Ini Roh Kudus yang ngomong loh. Dan mereka Petrus Yohanes menatap orang lumpuh itu. Dan Petrus berkata dengan kekuatan Roh Kudus yang khotbahkan dia 3.000 orang bertobat. Lihat kepada kami. Berani gak kamu tantang orang? Lihat kepada aku. Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapat duit. Tetapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Dan lihat apa yang Petrus lakukan. Dia pegang tangan kanan orang lumpuh itu. Dia cuma bantu berdiri.
seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi the problem sama kita semua, ngaku ada Roh Kudus, ngaku berbahasa lidah, hidupnya tidak dipimpin pribadi Roh Kudus. Kita persis orang lumpuh itu. Hiduplah dipimpin pribadi Roh Kudus setiap hari sampai Maranatha. Maranatha dari dua kata, maran and ata. Maran artinya Lord, ata artinya come. Come Lord. Umat Tuhan Yesus punya bahasa roh, tapi gak memiliki hubungan pribadi sama Roh Kudus. Kenapa sih kamu benci ini? Karena kamu udah kelamaan bergaul sama berjinah sama roh dunia. Begitu kamu suruh diam untuk bergaul dengan Roh Kudus, sakit hati kamu. Rontak kamu. Ini buku untuk kamu bersekutu intim sama Roh Kudus. Tidak ada lain. Dan kamu berkata aneh, gak ada aneh. Karena kamu masih dikuasai roh jahat. Pribadi Roh Kudus akan mengupgrade kualitas hidup orang-orang percaya. Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan menambah bahasa baru aja. Katakan hidupku akan di-upgrade. Kalau pribadi Roh Kudus menguasai saya. Dan pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia bukan tenaga besar. Dia bukan power. Dia bukan pribadi yang penuh kuasa dan tenaga. Dia yang membuat keputusan. Dia pemimpin hidup kita. Dia bukan tenaga. Dia bukan kekuatan. Dia pribadi yang penuh kuasa dan tenaga. Dan membuat keputusan dan memimpin. Lihat ya di Kisah Rasul 15. Ternyata semua pelayanan di Perjanjian Baru yang memutuskan kita ngapain itu Roh Kudus. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Kenal apa? Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman setelah lahir baru. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Nah dengar ini orang Manado, orang Sulawesi semua, Ambon semua, Papua. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ini Yakobus yang ngomong. Nah saya mau tanya. Keputusan siapa ini? Keputusan Yakobus atau keputusan Roh Kudus? Jadi aturan doktrin gereja GGA mestinya siapa yang mutusin? Roh Kudus apa Indri Gautama? Dan kalau kamu dengerin Roh Kudus pasti hidupmu akan penuh damai sejahtera, akan beres total. Bisakah kamu menjadi penganut Farisi Pentakosta? Bisakah gereja apostolik jadi gereja Farisi apostolik? Of course, tingkirin aja Roh Kudusnya. Pakai bahasa lidah untuk buktikan bahwa kamu ada Roh Kudus. Tapi karaktermu, perbuatanmu yang lain kayak setan. Saya gak mau ya GGA menjadi gereja Farisi ya. Roh Kudus membantu orang-orang miskin. Roh Kudus menolong orang-orang miskin. Gak ada satu daripada rasulnya memberi kepada orang miskin tanpa disuruh Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit. Dan oleh kuasa roh. Semua ngomong kalau kuasa roh. Dia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Roh Kudus kalau kasih tahu kayak gitu tuh. Gak usah nunggu BKMG. Gak usah tunggu Megatrust. Ya udah makanya saya gak ngerti gituan. Saya lebih tahu Roh Kudus. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Katakan sama-sama. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Pinter gak tuh? Agabus oleh kuasa roh mengatakan seluruh dunia akan ditimpa kelaparan. Terus murid-muridnya ngapain? Kumpulin harta kita. Kirim kepada saudara yang diam di Yudea. Supaya mereka bisa selamat. So baptisan Roh Kudus itu demi kita hidup bersatu dalam Tuhan Allah Tritunggal. Ada 5 hal yang kamu mesti lakukan untuk kamu bisa mengenal Roh Kudus supaya kamu dipenuhi kuasa Tuhan. Nomor 1. Ketahui kita semua diselamatkan oleh pribadi Roh Kudus.
Yohanes 3 ayat 5. Kecuali kamu lahir dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kita semua lahir dari Roh Kudus, sama seperti Yesus lahir dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, gak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Angin bertiup kemana dia mau. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari... So, saya mau tanya, waktu kamu lahir baru, kamu udah terima Roh Kudus belum? Sudah terima belum? Karena kamu lahir dari roh kok, berarti udah terima belum? Kenapa gak ada kuasanya? Because you don't give space. Setelah lahir baru kamu lupakan, ya itu cuma pengalaman aja. Haleluya, Yesus Tuhan, udah gitu udah. Gak pernah bertumbuh. Gak semakin besar tempat untuk Roh Kudus kuasai kamu. Kamu gak belajar dipimpin roh. Kamu kayak taman kanak-kanak. Stop di lahir baru. Kemudian berbahasa roh kayak main-main. Dan lagunya semua lagu bahasa Roh Kudus. Tapi gak dihidupin. Nomor 2. Berserah kepada Roh Kudus. Supaya pribadi Roh Kudus menguasai kamu. Kita lihat ke Efesus 5 ayat 6. Efesus 5 ayat 6. I really like this one. Ayat 18. Dan jangan kamu mabok oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bukankah pada hari Pentakosta di ruang atas, orang-orang Farisi berkata, ini orang mabuk nih. Dan Petrus berdiri berkata, ini baru jam 9 pagi, mana ada orang mabuk jam 9 pagi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Pada hari itu kucurahkan rohku dan anak-anak kecil akan bernubuat. Orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna dan hambaku perempuan akan bernubuat. Tanda dipenuhi Roh Kudus nubuat. Mulutmu berubah ngomongnya. Percuma cuma gila la. Kalau nggak bisa bernubuat. Dan mereka berkata mabok kau. Jadi efek daripada Roh Kudus. Kayak orang mabok. Dunia kasih alkohol, kasih vodka. Jemaat GGA yang pernah minum vodka, beli vodka, you listen to me. Kita mabuk oleh anggur baru. Anggur dunia bikin kamu berhawa nafsu. Kasih sama saya cewek sini, cewek perawan sini. Yang kerjanya minum vodka. Kalau dia gak pernah hilang keperawanannya. Begitu kamu mabok sama alkohol, langsung keperawananmu kau jual. Karena nafsumu yang keluar. Begitu kamu dipenuhi pribadi Roh Kudus, kamu mabok anggur baru. Yang ada adalah kesucian dan kekudusan seperti Yesus. Kasih saya anak-anak kecil, Gen Z. Mau pakai baju merek kek, minum vodka, alkohol kek, you lose your keperawanan. Karena orang tuanya gak mendidik. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan mabuk sama pribadi Roh Kudus. Mabuk cinta mula-mula dengan Tuhan. Kasih sama saya. Orang yang, kalau Yesus aja minum anggur. Di Kana dia rubah air jadi anggur. Sedikit minum anggur tidak apa-apa. Kita perjamuan suci pakai wine. Dengar baik-baik. Orang yang minta sedikit minum wine, rapat bisnis pakai wine, saya kasih tahu pada kalian. Kamu hidup penuh dengan nafsu daging. Tidak ada pribadi Roh Kudus menguasai kamu. 100%. Ini yang ngomong deh. Oh kalau enggak dapat proyek apostle. Gak akan dapat proyek nanti kalau enggak. I don't care about proyek. Karena manusia tidak hidup dari proyek. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Do you understand? Kita pernah ada fine dining di sini. Orang ahli supplier daripada wine masuk semua. Saya gak makan sama sekali. Gak ada satu sip. Bukan karena saya pendeta. Memang gak ada tempat lagi di dalamnya. Susah-susah. Arak masak Cina. Apa tuh arak masak Cina itu? Cangcung apa itu? Apa?
Cangcu. Angju. Saya makan makanan pakai angju. Bulu kuduk saya berdiri. Tebal leher saya, mau muntah saya. Itu semenjak dipenuhi Roh Kudus. Gak ada yang ngelarang. Kok di kita gak gitu? Tergantung berapa persen dong Roh Kudus bisa mengokupai kamu. Roh Kudus diam gak di kamu? Ayat 19. Dan kalau kamu mabok Roh Kudus dengan anggur baru, ini efeknya nih. Berkata-katalah seorang yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Susah gak? Susah gak bermazmur? Susah gak nyanyi kidung agung? Yang nyanyi Roh Kudus bukan kamu. Dan yang bagusnya kalau Roh Kudus menguasai kamu. Kamu gak pernah bisa nyanyi, gak suka menyanyi. Sukanya eksakta, bisa menyanyi dengan merdu loh. Sama kayak saya? Saya orang eksakta loh, saya orang IPA loh. Saya gak suka sastra, saya gak suka ilmu bumi, saya gak suka sastra. I hate music. Semua yang pakai feeling I don't like. Tapi begitu Roh Kudus masuk, nyanyi terus. Sampai mami saya mesti tutup jendela kamar saya. Nanti mengganggu tetangga. Dan kemana saya pergi, saya nggak punya boombox. Saya punya namanya Walkman. Tahu nggak Walkman? I use the Walkman. Saya jalan seluruh ke Blitar, ke Lumajang, Probolinggo, Karangasem. Ketemu orang asem-asem. Semua kalau sampai ke tempat-tempat yang desa-desa pakai hand. Ini nggak pernah copot dari earphone, dari what do you call it? Walkman. And when you do that, you walk on water, man. Kamu berjalan di atas air kehidupan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, keempat. You pray, kalian doa dan puasa demi mencari Tuhan. Minum air hidup bukan alkohol. Kalau engkau mau dipenuhi pribadi Roh Kudus, wujudnya dia cairan, aliran air hidup. Dia bukan kolam loh. Dia sumber kehidupan. Buka mulutmu untuk dia masuk ke dalam kamu. Tanpa buka mulut, tanpa haus, gak mungkin bisa. Dan saya berdoa, selama seminggu ini Anda doa dan puasa. Karena pagi hari ini kamu baru dengar kebenaran. Kamu butuh pertobatan. Dan tanpa pertobatan kalian gak pernah diisi. Yang kelima, orang yang betul-betul akan dipenuhi Roh Kudus. Ingat ya, butuh 3 tahun loh untuk saya dibaptis Roh Kudus. Dan saya dibaptis Roh Kudus tidak ada pendeta. Zero pendeta. Pasien HIV sama Indri Gautama. 36 tahun. Tidak ada pendeta. Karena yang baptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus. Tidak ada urusan sama pendeta. Gak ada upaya pendeta. Ini 100% supranatural. Oral Robert berkata, we have to be naturally supernatural. If you really are a follower of Jesus, be naturally supernatural. Selalu kumpul sama keluarga Tuhan Yesus. Saya gak pernah gak kumpul 3,5 tahun. Tanpa persekutuan doa. Tanpa ada di ibadah. Walaupun belum bertobat total. Masih bolak-balik kumpul kebo. Itu bahasa Belanda ya. Kumpul kebau. Bukan kerbau, tapi kebau. Kebau itu bangunan. Tinggal di satu bangunan tanpa surat nikah. Saya tetap bolak-balik ke situ. Sampai 1.26 Februari 88 pas ulang tahun pakai pacar saya. Saya berlutut tersungkur. Suara Tuhan membungkus saya. Dan suara Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, aku setia dan adil mengampuni kamu. Hancur remuk hati saya. Yang kelihatan Yesus di kayu salib nanggung semua kejahatan busukan saya. Saya balik ke kursi di mana bekas pacar saya duduk. Dan dia ngomong, kenapa lu mesti nangis? Biar semua orang tahu ada masalah. Dan jawaban saya, do we have a masalah? Emang saya ada masalah? Dan saya tinggalin dia. It's not difficult to live your false hubungan yang salah. Because you are being with God. Engkau berada disertai Tuhan. Gak pernah ya
Sampai saya dipenuhi Roh Kudus, saya gak pernah satu hari tidak ada di firman. Jam 5 sore tiap hari Roh Kudus berkata, saya bilang waktu itu belum tahu itu Roh Kudus. Tutup bukumu. Kunci kamar saya di kantor, saya pergi. Supir saya dari GKJW. Aliran Gereja Kristen Jawa Wetan. Dia nyetir, dan saya gak ada undangan traktat, tidak ada flyer. Saya bilang kamu ke kanan. Kanan, habis itu ke kanan lagi. Saya nemu gedung Advent yang sekarang IX. IX atau FX? IX. Yang sekarang jadi keraton. Dan di situ saya ketemu semua orang, banyak sekali. Saya naik ke balkon, saya ngeliatin orang lagi ngapain. Dan saya cuma begini, air mata mengalir, I don't know what's happening. Bulan ketiga, saya keluar dari gedung itu. Roh Kudus berkata, beli Alkitab. Begitu saya buka Alkitab, keluar. Matius 7 ayat 7, mintalah kamu akan terima. Carilah kamu akan ketemu. Ketuk, pintu akan dibuka bagimu. Saya lompat-lompat karena ini yang Tuhan ngomong sama saya. Berapa 3 bulan itu. Itu tiap hari loh, tiap hari. Di mana ada ibadah, ada intri. Itu baptisan Roh Kudus gak langsung. Tinggal maju seenaknya aja, aku mau dong. Nothing. It takes 3 months to prepare. Butuh 10 hari untuk murid-murid Yesus. Butuh Petrus bertobat dulu. Sampai ditantang, do you love me? 3 kali ditanya, do you love me? Baru dia ikut Yesus. Dan Yesus berkata, waktu muda kau jalan kemana kau mau. Waktu tua, orang ikat pinggangmu. You follow orang yang mimpin kamu. Jadi bukan tentang kematian bagaimana Rasul Yohanes mau mati. It's about you, how you will die. Dan dari semua murid yang khotbah di hari Pentakosta 3.000 orang bertobat. Petrus. Orang yang nyangkal Yesus 3 kali. Nyumpahin. Dengar baik-baik. Biar orang gila buruk kayak apa. Kasih ke Yesus. Kabarkan kabar baik. Yesus akan ambil alih orang itu. Dan pakai dia dengan luar biasa. Kalau kamu gak bisa ngapa-ngapain. Just leave them alone. Kasih ke Yesus. Ada amin? Jangan pernah jauh dari keluarga Tuhan. Selalu bersekutu dengan kasih Kristus. Saling ngaku kesalahanmu. Lepaskan pengampunan, kamu akan sembuh. Begitu baptisan Roh Kudus terjadi, hidupmu berubah 180 derajat. Mari kita berdiri semuanya.